jumpa lagi bersama dengan Ibu Sonya di Devosi hari ini. Sebelum kita memulai devosi, Ibu Sonya ingin mengajak anak-anak kelas 3 dan juga anak-anak kelas 4 untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Karena Salib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap firman yang akan kami dengar. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Berkati setiap daripada kami di rumah kami masing-masing yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, devosi kita pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-9 tentang kebenaran Allah yang dilanggar, ya. Terdengarlah tentang bangsa Israel oleh beberapa orang-orang di Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus, dan mereka semuanya bergabung untuk memerangi Yosua dan Israel. Mereka bekerja sama untuk memerangi Yosua dan juga bangsa Israel yang akan segera memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, kemudian terdapatlah orang-orang Gibeon, ya, mereka merencanakan akal agar tidak dimusnahkan oleh bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi menemui Yosua yang bersama-sama bangsa Israel sedang berkemah di Gilgal. Nah, orang-orang Gibeon berpura-pura seperti orang yang datang dari jauh dengan membawa bekal di dalam karung yang kusut dan kirbat anggur yang dijahit kembali dan kasut yang kusut. Mereka mengatakan telah mendengar segala yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Karena itu mereka ingin mengadakan perjanjian persahabatan dengan bangsa Israel, atau mereka menjadi orang-orang yang mendukung bangsa Israel. Tanpa berlama-lama orang Israel mengambil segala bekal yang dibawa oleh orang Gibeon, dan Yosua pun mengadakan perjanjian persahabatan dengan orang-orang Gibeon, dalam artian membiarkan mereka untuk hidup. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah 3 hari kemudian, terdengarlah kabar oleh orang Israel bahwa orang-orang Gibeon ternyata adalah orang-orang yang tinggal di dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Artinya mereka telah ditipu oleh orang-orang Gibeon. Hingga yang terjadi adalah orang-orang Israel atau bangsa Israel tidak dapat menewaskan atau memusnahkan orang-orang Gibeon karena mereka telah mengadakan perjanjian dengan orang Gibeon akan membiarkan mereka hidup, dan perjanjian itu sudah diberi sumpah, sehingga orang-orang Israel, bangsa Israel tidak bisa melanggar sumpah tersebut. Lalu bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada pemimpinnya Yosua. Karena bangsa Gibeon akhirnya dibiarkan hidup, maka Yosua mengutuk bangsa Gibeon sebagai tukang belah kayu dan tukang timba air untuk para pemimpin-pemimpin umat Israel.
Nah, dari cerita ini ada beberapa refleksi yang ingin Ibu Sonia sampaikan dan bagikan kepada anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Yang pertama, manusia seringkali tidak meminta pertolongan Tuhan dan mulai mengandalkan diri sendiri. Sama halnya dengan bangsa Israel yang dengan secara langsung mengadakan perjanjian dengan bangsa Gibeon tanpa meminta pertolongan atau hikmat dan pimpinan Tuhan. Jadi apapun itu keadaannya, apapun yang akan kita lakukan, tetap meminta hikmat dari Tuhan untuk setiap keputusan yang akan kita ambil. Entah itu keputusan yang paling kecil sekalipun. Nah, yang terakhir yang ingin Ibu Sonia bagikan adalah tetap ada anugerah Allah yang terus diberikan kepada bangsa Israel meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Ya, begitupun juga dengan kehidupan kita. Di dalam keberdosaan yang terus-menerus kita lakukan, anugerah Allah terus nyata, keselamatan Allah terus Allah berikan bagi kita dalam kehidupan kita dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, anak-anak, luar biasa cerita yang singkat tetapi punya makna yang luar biasa untuk kita pelajari hari ini ya. Demikian refleksi dan juga devosi yang bisa Ibu Sonia bagikan. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang terus Engkau berikan bagi kami, sekalipun di dalam keberdosaan yang terus-menerus kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Terus ingatkan kami untuk kami selalu meminta hikmat Tuhan di dalam setiap hal-hal yang kami lakukan, kami kerjakan, bahkan hal terkecil sekalipun. Kami akan belajar setelah ini Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati setiap kesehatan kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami dan apapun yang sedang kami lakukan dan kerjakan saat ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.